Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Kepala SMP Negeri 179 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Rukmana Sujana MSI beserta Dewan Guru semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada beliau semua. Dan juga anak-anakku semua dari kelas 7, 8, dan 9 yang kami banggakan. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kita alhamdulillah bisa belajar kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu. Nah, kita sampai kepada kegiatan akhlak mulia. Kali ini kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah ya. Nanti kemudian kita akan sedikit mentadaburinya. Kemarin sudah sampai di ayat 48 ya. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 49. Ya, baik bagi anak-anakku yang belum mengambil wudhu silakan berwudhu terlebih dahulu. Ya, boleh di-pause dulu videonya kemudian buka Quran surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Ya, langsung saja kita mulai ya. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dan menyayangi kita karena Al-Quran. Baik, anak-anakku, kita sedikit mentadaburi ayat ini, beberapa ayat saja, ya, bahwa ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 49 ini menginformasikan kepada kita tentang kisah Nabi Musa, ya, kisah Nabi Musa dan seorang raja yang terkenal sombong dan angkuh pada saat itu, yaitu Raja Mesir yang kita kenal dengan sebutan Fir'aun, ya. Nah, Satu ketika Allah memberikan memberikan mimpi kepada Fir'aun, bahwa dalam mimpi tersebut ada seorang anak kecil laki-laki yang mengambil mahkota kerajaannya. Nah, kemudian Fir'aun meminta mimpi tersebut ditafsirkan oleh penasehat kerajaan, ya, para tafsir mimpi. Akhirnya para penasehat kerajaan, para tafsir mimpi itu mengatakan bahwa mimpi itu bermakna akan ada satu anak laki-laki yang lahir pada tahun ini yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nah, maka pada saat itulah Fir'aun memberikan semacam perintah kepada seluruh prajurit pengawal kerajaannya untuk apa? Yudzabbihuna abna'akum. Nih, yudzabbihuna abna'akum, yaitu membunuh seluruh bayi laki-laki yang hidup pada tahun itu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan bayi perempuan yang hidup pada tahun itu, ya. Dan itu merupakan cobaan, ya. Wa fi dzalikum bala'um, ya, bala itu cobaan, ya. Cobaan buat siapa? Bala'um mir rabbikum azim, yaitu cobaan bagi rakyat Mesir pada saat itu, termasuk adalah cobaan bagi ibunya Nabi Musa, ya. Akan tetapi ibu Nabi Musa hanya berpasrah, ya, bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa, fa'alqihi fil yammi, hanyutkanlah bayimu itu ke dalam sungai, ya. Sungainya itu adalah, ya, sampai sekarang sungainya tersebut menjadi sungai paling terpanjang di dunia, ya. Kita kenal, ya, yaitu Sungai Nil, ya. Fa'alqihi fil yammi, kata Allah, hanyutkanlah bayimu itu ke dalam sungai. La takhafi wa la tahzani, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, karena Nabi Musa itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullahnya, ya, bayi yang dihanyutkan ke sungai itu ternyata dia mengarah kepada kerajaannya Fir'aun. Dan luar biasanya, bayi tersebut ditemukan oleh istrinya Fir'aun sendiri yang bernama Asiyah. Nah, kebetulan sekali Asiyah ini adalah istri Fir'aun yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak, ya, karena dia memang terkenal diketahui bahwa Asiyah ini mandul, tidak memiliki anak. Kemudian datanglah bayi dalam satu kotak peti, ya. Dia penasaran apa itu, kemudian menyuruh pada pengawalnya untuk mengambil bayi tersebut. Ternyata adalah kotak tersebut, maksudnya. Ternyata di dalamnya adalah seorang bayi laki-laki yang sangat lucu, dan itu adalah Nabi Musa. Yang kemudian Nabi Musa tinggallah di istana Fir'aun, ya. Nah, itulah wa makarallah. Mereka membuat tipu daya kepada Allah. Fir'aun membuat skenario tipu daya untuk menipu Allah, akan tetapi wallahu khairul makirin. Sebaik-baik skenario tetap saja adalah skenarionya Allah, ya. Nah, betapa tidak baik skenario Allah, ya. Seorang anak kecil, ya, yang tadinya harusnya
dibunuh, akan tetapi dia tumbuh besar di kalangan istana yang kemudian nanti itu akan menghancurkan kerajaan Firaun, ya, karena Firaun ini adalah raja yang sangat sombong dan angkuh pada saat itu, ya. Firaun itu hidup pada zaman Nabi Musa, ya, sebelum dan pada zaman Nabi Musa. Kalau Namrud, Raja Namrud itu hidup pada zamannya Nabi Ibrahim, ya. Kalau Firaun zamannya Nabi Musa, ya. Keduanya sama, ya, seorang raja yang sombong dan angkuh, bahkan saking sombong dan angkuhnya sehingga dia mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Bahkan Firaun mengatakan kepada rakyat Mesir pada saat itu, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Firaun. Nah, ini adalah satu kesombongan yang sangat besar. Nah, kemudian puncak daripada kekalahan Firaun yaitu pada ayat berikutnya nih. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna. Ya, ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yaitu bisa membelah lautan. Ya, karena pada saat itu Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya diselamatkan oleh Allah melalui mukjizat Nabi Musa yaitu bisa membelah lautan tongkat tersebut. Luar biasa. Ya, akhirnya selamatlah pengikut Nabi Musa, dan ketika Firaun dan bala tentaranya mengejar, lautan itu menutup kembali sehingga tenggelamlah Raja Firaun beserta bala tentaranya, beserta harta bendanya dan seluruh pasukan-pasukannya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, semoga yang sedikit ini, tadabbur ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita. Nanti selebihnya kalian bisa membuka buku-buku tentang kisah-kisah Nabi yang lainnya, ya. Yang 25 Nabi, ya, Qishasul Anbiya, ya. Karena ini waktunya singkat, maka cukup sampai di sini penjelasan daripada tadabbur kita terkait Quran surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi bertatap muka di sekolah, belajar bersama, ya. Dan juga kita bermohon kepada Allah semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa membaca kemudian mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Terima kasih sekali lagi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 179 bersama menjadi sang juara.